Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iin Nur Rosidah, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Tangerang, akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3. Adapun tujuan pembelajaran khusus yaitu CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pertanyaan pertama adalah, bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi? Sebagai seorang coach di sekolah, peran saya terkait erat dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dan modul 2.2 atau pembelajaran sosial dan emosional. Berikut ini adalah deskripsi lengkap keterkaitan peran tersebut. 1. Coach sebagai penggerak pembelajaran berdiferensiasi. Pendampingan personal guru, yaitu sebagai coach, saya berperan dalam mendampingi guru untuk memahami dan menerapkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Ini termasuk guru membantu merancang rencana pembelajaran yang mampu menyesuaikan kebutuhan, gaya belajar, minat, dan tingkat kemampuan murid. Pembelajaran berdiferensiasi menuntut guru untuk peka terhadap perbedaan murid dan memodifikasi pendekatan pembelajaran agar lebih inklusif dan bermakna. Kolaborasi dan refleksi. Saya memfasilitasi proses refleksi terhadap praktik mengajar. Guru dapat diajak untuk mengidentifikasi apa yang sudah berjalan baik serta aspek mana yang perlu dikembangkan dalam hal diferensiasi. Dalam hal ini, saya membantu guru memahami kekuatan dan kebutuhan murid di dalam konteks akademik dan non-akademik. Modeling dan feedback, yaitu melalui coaching, saya dapat memberikan model cara menyusun strategi pembelajaran yang tepat sasaran, serta memberikan umpan balik yang membangun terhadap implementasi yang dilakukan oleh guru. Peran kedua, coach sebagai fasilitator pembelajaran sosial dan emosional atau SEL. Pengembangan kompetensi sosial emosional guru, yaitu sebagai coach, saya membimbing guru untuk lebih memahami pentingnya pembelajaran sosial dan emosional, serta bagaimana mereka dapat menerapkannya dalam konteks kelas. Hal ini mencakup aspek seperti pengelolaan emosi, empati, kerjasama, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, baik di dalam kegiatan akademis maupun interaksi sosial di kelas. Pemberdayaan guru dalam membangun lingkungan kelas yang positif, yaitu saya mendorong guru untuk menciptakan ruang belajar yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan sosial emosional murid. Ini berarti membangun hubungan yang positif antara guru dan murid, serta antara murid itu sendiri. Saya juga berperan dalam membantu guru mengatasi tantangan emosi dan sosial yang mungkin dihadapi murid. Pembinaan kompetensi sel dan pembelajaran, yaitu dalam sesi coaching, saya bisa mendiskusikan bagaimana kompetensi sosial emosional dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum atau proyek belajar. Misalnya dengan melibatkan murid dalam aktivitas yang mengembangkan keterampilan komunikasi, manajemen stres, dan kolaborasi. Yang ketiga, peran saya adalah integrasi kedua aspek dalam pembelajaran. Sebagai coach, saya memiliki tanggung jawab untuk membantu guru mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Ini berarti mendampingi guru dalam menciptakan strategi yang bukan hanya mendukung capaian akademik, tetapi juga perkembangan karakter dan kesejahteraan mental murid. Contohnya,
Saya membantu guru merancang pembelajaran yang memungkinkan murid mengembangkan rasa empati sambil tetap menyesuaikan tingkat kesulitan tugas dengan kemampuan masing-masing. Dengan peran sebagai coach, saya berada di posisi penting dalam mendorong perubahan positif, baik di sisi pembelajaran yang lebih inklusif atau berdiferensiasi, maupun kesejahteraan emosional yang lebih baik untuk murid melalui pembelajaran sosial emosional. Pertanyaan kedua, bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Keterampilan coaching seperti mendengarkan secara aktif, memberikan umpan balik konstruktif, dan memfasilitasi refleksi diri sangat penting dalam mengembangkan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Seorang pemimpin pembelajaran harus mampu memberdayakan guru untuk terus berkembang dan menemukan solusi atas tantangan yang mereka hadapi di dalam kelas. Dengan coaching, kita mendorong para guru untuk mengambil tanggung jawab atas proses pembelajaran mereka, meningkatkan kepercayaan diri, dan memfasilitasi inovasi dalam pengajaran. Demikian paparan saya tentang koneksi antar materi modul 2.3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.